Loh, koalisi 3 parpol pendukung Anies jadi dibentuk gak sih? Kamu nanya? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Diusungnya Anies jadi bakal calon presiden 2024 tentunya jadi momen bersejarah nih. Bisa dibilang pencalonan Anies sebagai bakal capres 2024 nih cukup menghebohkan ya. Soalnya nih, Pilpres kan masih 2 tahun lagi ya. Makanya Pak Anies dan Nasdem sama-sama punya banyak obstacle buat kedepannya. Buat Nasdem, PR banget nih untuk nyari koalisi parpol lain supaya ngegolin Anies jadi capres. Sementara buat Anies, tentu gak mau jadi capres gagal yang mentok di tahap deklarasi kan? Batalnya deklarasi koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS bulan ini pada 10 November lalu jadi bikin pertanyaan besar nih. Nasdem sih katanya udah siap ya, tapi Demokrat dan PKS masih punya mekanisme yang harus dijalankan. Sementara itu, PKS menyebut rencana koalisi masih solid untuk dijalankan. Hanya saja masih ada beberapa hal yang perlu dibahas. Salah satunya mengenai format koalisi Capres dan Cawapres yang akan didukung oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat. Ada beberapa hal penting yang ingin kita tuntaskan terlebih dahulu. Pertama, mengenai platform perjuangan. Kami ingin menuntaskan terlebih dahulu membangun titik temu platform perjuangan antara PKS, Nasdem, dan Demokrat, dan tentunya dengan Capres yang akan kita dukung. Yang kedua adalah terkait visi dan desain pemerintahan ke depan. Dan yang ketiga adalah mengenai tanggung jawab dan strategi pemenangan. Dan terakhir, yang sangat penting adalah bagaimana format koalisi Capres dan Cawapres yang akan kita dukung bersama. Masalah timing deklarasi itu adalah turunan dari setelah keempat hal tersebut kita tuntaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, PKS mendorong pembahasan di tim kecil agar segera tuntas, sehingga PKS sebagai partai yang ingin membangun poros perubahan ini akan membawanya kepada musyawarah Majelis Syuro. Tapi bukan cuma itu. Politikus PKS Mardhani Alisera menyebut batalnya deklarasi pada Hari Pahlawan lalu disebabkan adanya oligarki politik. PKS sih bilangnya lagi mau fokus melawan oligarki yang menguasai sistem pemilu. Widih. Meski koalisi masih belum terbentuk, ketiga partai mengaku sering mengadakan pertemuan loh. Yang terbaru, Anies melakukan pertemuan dengan Nasdem, PKS, dan Demokrat di Bali pada 13 November 2022 lalu. Ya masih terus berproses karena memang persiapan untuk koalisi ini masih terus kami matangkan. Banyak hal yang dibahas di tim kecil ya, yang juga kemudian harus dibahas di internal partai masing-masing gitu. Bagaimanapun kami ini kan ingin memperjuangkan perubahan dan perbaikan dan bakal menghadapi status quo yang tentunya punya semua instrumen untuk bisa menang. Sehingga kami harus hati-hati benar. Dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kami mesti hitung dengan detail, kami mesti rencanakan dengan baik. Ya, bicara mengenai capres dan cawapres ini hanya salah satu hal ya Pak ya sebenarnya. Bukan hal yang dianggap terlalu berat juga karena kita saat ini masih fokus dengan kriteria dan juga bagaimana cara memilihnya gitu. Kita masih terus membuka semua opsi dan mempelajari semuanya karena ada berbagai skenario yang sedang kita siapkan. Banyak pihak yang yakin sih ketika parpol tetap bakal bekerja sama kasih karpet merah ke Anies buat rebut kursi RI 1. Lagian nih, PKS, Nasdem, Demokrat udah kompak jual narasi yang sama untuk konstituennya. Kalau koalisi perubahan terbentuk dan menang Pilpres 2024, kan PKS dan Demokrat pasti dapat jaminan kursi menteri dong. Nah lo bapak-bapak, jadi mau dibawa kemana nih kapal koalisi perubahan yang bakal bawa Anies Baswedan?